Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11 IPA? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan membahas mengenai kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Kebijakan pemerintahan Jepang itu meliputi berbagai bidang ya, baik itu politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pendidikan. Kita bahas dulu di bidang politik ya. Kita ketahui bahwa pemerintah kolonial Belanda itu menyerahkan kekuasaannya atas Indonesia kepada Jepang itu setelah mendatangani piagam penyerahan kekuasaan di Kalijati, tepatnya itu tanggal 8 Maret 1942. Jadi sejak saat itu otomatis Indonesia itu berada di bawah kekuasaan Jepang. Kebijakan politik yang diterapkan oleh Jepang itu jauh berbeda dengan kebijakan politik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada dasarnya, pemerintah pendudukan Jepang itu merupakan pemerintahan militer yang diktator. Jadi untuk mengendalikan keadaan, pemerintah Jepang itu membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian, seperti yang kalian lihat pada layar ya. Pertama, itu wilayah Jawa sama Madura, itu diperintah oleh tentara ke-16, dengan pusatnya di Batavia yang sekarang menjadi kota Jakarta. Jadi Jawa sama Madura itu dibagi menjadi 17 karesidenan, atau dalam bahasa Jepang itu dikenal dengan shu. Kemudian karesidenan itu dipimpin oleh seorang residen atau shuchokan. Kemudian yang kedua yaitu wilayah Sumatera, itu diperintah oleh tentara ke-25 dengan pusatnya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kalau Sumatera itu dibagi menjadi 10 karesidenan. Terus yang ketiga itu Indonesia bagian timur, meliputi wilayah Kalimantan, kemudian Sulawesi, Nusa Tenggara maupun Irian Jaya. Itu diperintah oleh tentara kedua Angkatan Laut dengan pusatnya di daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Pembagian daerah seperti yang Bu Nai sampaikan tadi itu bertujuan agar daerah-daerah itu dapat diawasi dan juga dikendalikan untuk kepentingan pemerintah Jepang. Dan pada masa awal pendudukan Jepang itu benar-benar memberikan kebijakan politik yang lunak terhadap rakyat Indonesia. Jadi rakyat itu dibebaskan untuk mendirikan organisasi politik. Tapi lama-kelamaan kebijakan tersebut itu tidak berjalan lama. Kenapa? Karena Jenderal Imamura itu mengubah semua kebijakannya dengan melarang adanya berbagai kegiatan maupun organisasi politik di Indonesia. Sebagai gantinya, Jepang itu mendirikan atau membentuk organisasi baru yang digunakan untuk kepentingan Jepang sendiri. Seperti organisasi-organisasi yang minggu lalu sudah kalian pelajari melalui tugas yang Bu Nais berikan. Semua kegiatan atau kebijakan di bidang ekonomi itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang. Misalnya dengan membangun pabrik senjata, kemudian mewajibkan rakyat menanam pohon jarak. Kenapa? Karena pohon jarak pada waktu itu digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Kebijakan pemerintah Jepang dalam bidang ekonomi itu dibagi dalam 2 tahap ya. Tahap yang pertama itu merupakan tahap penguasaan atau eksploitasi. Jadi ketika Jepang itu mulai menguasai Indonesia, Jepang itu langsung mengambil aset maupun pusat-pusat pengendali, baik itu dari pemerintah Hindia Belanda maupun penduduk pribumi. Misalnya perkebunan, kemudian pabrik atau perusahaan-perusahaan yang dulu berkembang pas masa pemerintah Hindia Belanda. Kemudian Jepang itu juga mewajibkan rakyat untuk menyerahkan kekayaannya kepada Jepang. Jadi memberikan barang berharganya kepada Jepang, misalnya emas, kemudian berlian, hewan maupun bahan makanan. Tahap kedua adalah tahap rehabilitasi. Jadi dalam tahap ini itu Jepang mulai menerapkan kebijakan baru di bidang ekonomi. Misalnya ada yang namanya sistem autarki. Sistem ini itu mewajibkan rakyat dan pemerintah daerah itu harus bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung dengan pemerintah pusat. Kemudian ada yang namanya sistem Tonarigumi, organisasi rukun tetangga yang sampai sekarang itu kan masih ada atau kita kenal. Jadi rukun tetangga pada masa itu dibentuk untuk memudahkan pengumpulan setoran pajak kepada Jepang.
Terus ada Kinrohoshi dan juga Romusa. Kalau Kinrohoshi itu pelatihan kerja paksa, sedangkan Romusa itu merupakan kerja paksa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Jadi setiap desa itu diwajibkan untuk menyerahkan tenaga pemuda dalam jumlah tertentu yang kemudian dijadikan sebagai Romusa. Lah, Romusa itu dikirim ke daerah-daerah di Indonesia, bahkan juga dikirim ke daerah lain yang masih menjadi wilayah kekuasaan Jepang. Dan para pekerja Romusa itu keadaannya benar-benar sangat memprihatinkan ya. Kenapa? Karena mereka itu bekerja tanpa diberi upah, kemudian makanannya itu juga sedikit. Otomatis pas masa itu banyak yang menderita kelaparan dan juga meninggal. Status sosial rakyat pribumi pada masa pemerintahan Jepang itu juga masih berada dalam golongan bawah. Jadi rakyat itu juga sangat menderita akibat berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang, misalnya penyerahan pajak dan juga eksploitasi tenaga manusia. Sedangkan di bidang budaya, pemerintah Jepang itu mengembangkan budayanya sendiri di Indonesia. Misalnya memperkenalkan yang namanya seni pertunjukan tradisi Jepang atau seni sandiwara. Pengenalan seni atau budaya Jepang di Indonesia itu tidak lain sebagai alat propaganda Jepang. Dan selama Jepang memerintah, film-film dalam bahasa Belanda itu dilarang untuk diputar di Indonesia. Terakhir yaitu di bidang pendidikan. Penataan pendidikan pada masa pendudukan Jepang itu bertujuan untuk mempermudah pengawasan sekaligus koordinasi dalam tiap jenjangnya. Jepang sendiri itu mengelompokkan sekolah menjadi dua bagian utama. Ada yang namanya sekolah umum dan juga sekolah guru. Untuk sekolah umum atau sekolah formal pembagiannya itu seperti yang ada pada layar ya. Yang pertama itu sekolah rakyat atau Kokumin Gakko, sekolah dasar. Ini sekolahnya itu terbuka untuk umum dan juga semua golongan. Beda kalau masa pemerintah Belanda itu kan dibedakan berdasarkan status sosial. Kalau pas masa Jepang itu terbuka untuk semua golongan. Kemudian sekolah menengah pertama, Sotochu Gakko. Lama pendidikannya itu 3 tahun, seperti tingkat SMP pada masa sekarang ya. Kemudian sekolah menengah tinggi atau Kutochu Gakko. Itu setingkat SMA, lama pendidikannya itu juga sama 3 tahun. Jadi sekolah ini itu difokuskan untuk menyiapkan para pelajar ke sekolah tinggi. Kemudian ada juga yang namanya sekolah kejuruan, itu setingkat SMK. Misalnya sekolah bidang pertukangan, kemudian pelayaran, teknik maupun juga pertanian. Dan yang terakhir itu yaitu sekolah tinggi atau perguruan tinggi. Misalnya ada sekolah tinggi kedokteran, kemudian sekolah ahli obat, kedokteran gigi dan juga lain sebagainya. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.